Hai semuanya, bagaimana? Sehat kalian? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat saja dan diberikan kemudahan mencari rezeki ya guys ya, amin. Okelah, terima kasih sudah klik video ini, dan pada kesempatan di hari ini aku akan menceritakan kasus kejahatan di Jepang yang tidak bisa dipecahkan pada 18 Maret 1984. Dan kasus ini dijuluki dengan kasus The Monster with 21 Face. Kasus ini sampai melibatkan 130.000 kepolisian di Jepang, dan anehnya si pelaku tetap saja tidak bisa ditangkap dan juga terungkap sampai hingga saat ini. Tidak hanya itu, bagaimana bisa si pelaku bisa menyusup dan merencanakan kejahatan tanpa bisa ketahuan oleh pihak kepolisian? Lalu bagaimana ceritanya? Kalau sudah penasaran dengan ceritanya, yuk kita pergi ke intronya. Sebelum awal mula terdengarnya, The Man with 21 Face di Jepang. Tepat pada tanggal 18 Maret 1984, yaitu Katsuhisa Ezaki yang merupakan seorang kepala pabrik pembuatan permen terkenal di Jepang yang bernama Glicho. Waktu itu Katsuhisa Ezaki atau kita sebut saja Ezaki sedang menikmati mandi malamnya di rumahnya di Osaka, Jepang. Kemudian tiba-tiba, ada dua orang yang menyerang masuk ke dalam kamar mandi. Mereka menggunakan topi, masker sebagai penutup wajah dan menggenggam senjata api. Mereka sengaja menerobos masuk ke rumah lalu mengancam Ezaki dan menculik Ezaki yang saat itu tidak mengenakan sehelai kain apapun. Setelah Ezaki malam itu diculik, keesokan harinya, sebuah surat permintaan tebusan disampaikan pada perusahaan Glicho milik Ezaki waktu itu. Dan Glicho ini adalah nama sebuah pabrik pembuatan permen yang sedang terkenal di Jepang pada tahun 1984-an. Pelaku penyerangan meminta uang sejumlah 1 miliar yen atau setara dengan 100 miliar rupiah dan 1 kilogram emas yang harus diletakkan di sebuah kios telepon. Tetapi 2 hari kemudian sebelum permintaan tebusan tersebut dipenuhi, Ezaki ternyata berhasil melarikan diri. Dan Ezaki mengatakan bagaimana caranya dia bisa kabur. Sebelum dini hari, Ezaki yang masih berada dalam keadaan terikat, berusaha untuk melepaskan ikatannya. Setelah tangannya terlepas dari ikatannya, dia langsung mendobrak pintu gudang di mana dia disekap lalu lari ke jalan mencari orang-orang yang sedang beraktivitas. Dia kemudian menemukan 2 orang pekerja yang sedang ada di jalan raya, dan meminta mereka untuk segera membantunya, dan menghubungi polisi selagi masih mengenakan pakaian yang diberikan oleh penculiknya. Begitulah kesaksian Ezaki waktu itu. Namun sayangnya, Ezaki tidak mengetahui siapa yang menjadi penculiknya. Dikarenakan penculiknya selalu memakai topi dan masker saat mereka bertemu di ruangan, Ezaki hanya tahu ciri-ciri pelaku atau hanya mengira-ngira yaitu bertubuh agak gemuk, tingginya sekitar 175 cm, dan yang satunya berbadan agak kurus memiliki tinggi badan 180-an. Dan hanya itulah yang Ezaki lihat dari ciri-ciri pelaku tersebut. Walaupun rencana pelaku penyerangan untuk meminta tebusan dianggap gagal, orang-orang yang berada di balik penculikan tersebut tidak tinggal diam. Para pelaku selanjutnya mengancam pabrik Glicho dan meminta uang sejumlah 480.000 dolar atau setara dengan 7,5 miliar. Mereka mengancam akan meracuni permen-permen Glicho yang diproduksi dengan racun sianida yaitu racun hama. Atau para pelaku akan menyelinap ke kantor pusat Glicho untuk menyulut kebakaran dan membakar pabrik tersebut. Setelah ancaman dari pelaku yang diberikan melalui kertas, pihak berwajib Jepang mulai berada dalam kesulitan untuk bertanggung jawab menentukan siapapun yang menjadikan perusahaan Glicho sebagai target mereka. Pada tahun 1980-an, kasus yang bisa menyulitkan polisi Jepang terbilang sangatlah langka. Jika dibandingkan dengan polisi Amerika, polisi Jepang lebih memiliki kemampuan untuk memecahkan kasus pembunuhan sebanyak 97% dan kasus pencurian sebanyak 55%. Sedangkan polisi Amerika memiliki kemampuan untuk memecahkan kasus pembunuhan sebanyak 73% dan kasus pencurian sebanyak 17%. Dan informasi tersebut berdasarkan data yang didapatkan pada tahun 1983. Dan ketidakmampuan memecahkan kasus Glicho inilah yang pertama kalinya mencoreng reputasi polisi Jepang. Sampai pada sebuah surat kabar atau koran yang bernama Yomiuri menerbitkan headline yang mengatakan,
We do not recall a case in which criminals have made such fools of the police. Dan terjemahannya adalah, kami tidak bisa mengingat yang dimana ada suatu kasus yang bisa membuat polisi sebodoh itu. Tentu saja bagi polisi Jepang, situasi pada yang mereka alami ini dianggap lebih memalukan. Dan tidak ada yang lebih merasa kesal atas kekurangan apa pada polisi dalam menangani kasus misteri monster with 21 face, atau monster dengan 21 wajah ini. Dan akhirnya pada tanggal 8 April 1984, media menerima surat pertama yang merupakan satu dari ratusan surat yang dikirim oleh para pelaku selama 1,5 tahun ke depan. Surat tersebut berisi ejekan untuk polisi dan bahkan mencoba untuk membantu mereka dalam melakukan tugasnya. Isi surat ejekan tersebut mengatakan, "To the stupid police. Are you idiots? What are you doing with so many people? If you were pros, you would catch us. Because you guys have a such high handicap, we're gonna give you some hints." Kalau diterjemahan, kepada para polisi yang bodoh, apakah kalian tolol? Apa yang kau lakukan saja dengan segitu banyaknya anggotamu? Jika kalian profesional, kalian pasti sudah menangkap kami. Karena begitu kalian memiliki sebuah rintangan yang tinggi, kami akan memberikan beberapa petunjuk. Begitulah isi surat ejekan dari para pelaku. Surat tersebut dianggap menjadi pendukung atas beberapa teori seperti penculikan yang terjadi merupakan pekerjaan orang dalam sendiri, atau pemilik pabrik gudang Glico tempat Ezaki disekap itulah yang memiliki keterlibatan dalam kasus ini. Penulis surat tersebut juga memberikan lebih banyak petunjuk bagi polisi dengan memberikan informasi bahwa mobil yang mereka gunakan berwarna abu-abu, dan mereka juga menyebutkan nama toko yang menjadi tempat mereka membeli makanan. Lalu datanglah kembali salah satu surat dari para pelaku. Surat itu bertuliskan, "If you can't catch us after this much info, you guys are just thieves of taxpayers' money. Should we also kidnap the head of the prefectural police?" Dan terjemahannya, jika kalian tidak dapat menangkap kami setelah informasi sebanyak ini, kalian hanyalah pencuri uang pembayar pajak. Haruskah kami juga menculik kepala polisi prefektur? Dan begitulah isi surat tersebut. Surat-surat dari para pelaku itu terus berdatangan. Mereka memiliki kemampuan untuk menarik perhatian publik dengan memanfaatkan media untuk memastikan bahwa bentuk ancaman dan kejahatan yang mereka lakukan diberitakan secara luas pada masyarakat. Para kritikus mengkategorikan tindakan yang mereka lakukan sebagai gekijo hanzai, atau di mana ada sebuah kejahatan merupakan sebentuk teater pertunjukan yang berada di dalam sebuah panggung. Surat-surat tersebut juga berisi hal-hal detail yang diberikan secara acak pada pihak berwajib kepolisian. Contohnya seperti pintu gerbang yang digunakan untuk memasuki kawasan pabrik, atau model mesin ketik yang mereka gunakan untuk mengetik surat dan barang-barang lain untuk melakukan kejahatan, seperti senjata tajam, racun sianida, dan lain sebagainya. Namun, tidak ada satupun dari petunjuk-petunjuk tersebut mengarah pada sesuatu hal atau pada tersangka, yang semakin membuat polisi terlihat tidak kompeten dan bingung mencari para pelaku ini. Dikarenakan itu hampir semua bukti-bukti yang tertinggal di tempat kejadian hanya merupakan bukti curian dari petunjuk dari si para pelaku atau memang sengaja untuk lebih membodohi kepolisian lagi. Dan hal tersebut berarti melacak para pelaku adalah sebuah hal yang tidak mungkin dan sia-sia. Sebuah petunjuk yang menonjol tentang surat-surat yang dikirimkan oleh para pelaku adalah dialog yang digunakan dalam penulisan surat menunjukkan seseorang yang memang berasal dari Osaka. Walaupun teori linguistik atau bahasa yang identik tersebut termasuk hal yang menarik, namun tetap saja tidak membantu pihak berwajib kepolisian untuk secara lebih dekat menangkap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi. Nah, pada bulan Juni 1984, para pelaku mulai menunjukkan diri dalam surat-surat yang mereka kirim sebagai The Monster with 21 Faces, yang memberikan isyarat sebuah cerita anak-anak dari tahun 1936 yang ditulis oleh seorang penulis Jepang yang bernama Edogawa Rampo dengan judul The Mystery Man with the 21 Faces. Dan dari buku cerita tersebutlah mengisahkan seorang pencuri yang terus menyibukkan diri dengan berita di koran setiap hari dan sangat mahir dalam penyamaran sehingga dia bisa menjadi siapa saja. Dan ada juga sebuah kutipan dari cerita tersebut tampaknya menggambarkan secara khusus para pelaku yang menjadikan Glico sebagai target mereka. Kutipan tersebut mengatakan dalam bahasa Inggris, yaitu, "Up until now, no matter how many police have been called up, they haven't been able to stop this dreadful gang. There is one particularly strange feature of this gang. When they have set their sights on one particular object or artifact, without fail, they will send a letter of warning announcing their intentions, the date, place, and object of the planned crime.
Even though they're criminals, perhaps they don't want to engage in an unfair battle, or perhaps they want to show that no matter how many precautions are taken, they can still commit the crime with their great skill. Dan kalau diterjemahkan, yaitu, sampai sekarang, tidak peduli berapa banyak polisi yang dipanggil, mereka belum mampu menghentikan geng mengerikan ini. Ada satu ciri-ciri yang aneh dari geng ini. Ketika mereka telah mengarahkan perhatiannya pada suatu benda atau artefak tertentu, tanpa henti, mereka akan mengirimkan surat peringatan yang mengumumkan niat mereka mengenai tanggal, tempat, dan objek kejahatan yang direncanakan. Meskipun mereka penjahat, mungkin mereka tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang tidak adil, atau mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa tidak peduli berapa banyak tindakan pencegahan yang diambil, mereka masih bisa melakukan kejahatan dengan keahlian mereka yang luar biasa. Seperti itulah kata-kata dari salah satu isi kutipan buku yang dibuat oleh Edogawa Renpo, yang kemudian membuat para pelaku-pelaku memutuskan untuk meniru kejahatan yang berada di dalam topik kejahatan tersebut dengan julukan yang sama, yaitu The Monster with 21 Face. Setelah terjadinya penculikan Ezaki Edogawa dan pengancaman di pabrik Glicho, ternyata kejahatan yang sama juga terjadi di salah satu pabrik yang terkenal di Jepang. Ancaman salah satunya yaitu di pabrik Morinaga yang merupakan pabrik besar pembuat permen dan susu bubuk kemasan kaleng. Ceritanya pada bulan September 1984, produsen permen dan susu Jepang yang bernama Morinaga Company mulai menerima surat yang berisi ancaman dan sebuah bentuk pemerasan, dan pelaku akan melakukan sebuah aksi yang tidak ditentukan, seperti mereka akan lakukan pabrik Glicho. Para pelaku mengancam akan meracuni produk mereka atau membakar pabrik Morinaga jika mereka tidak menerima uang sejumlah $410.000 atau setara dengan 6.400.000.000 jutaan. Namun menurut keterangan yang dituturkan oleh polisi, pihak Morinaga Company tidak pernah memberikan uang yang diminta oleh pelaku. Lalu para pelaku ini membalas pihak Morinaga. Tepat pada tanggal 8 Oktober 1984, tiba-tiba di koran Jepang menerima surat yang berisi, To moms throughout Japan. In autumn, when appetites are strong, sweets are really delicious. When you think sweets, no matter what you say, it's Morinaga. We've added some special flavor. The flavor of potassium cyanide is a little bitter. It won't cause tooth decay, so buy the sweets for your kids. We've attached the notice on these bitter sweets and milky that they contain poison. We've put 20 boxes in stores from Hakata to Tokyo. The same day, packages of cookies and candy were found in grocery stores throughout Japan with typewritten labels attached reading, Danger, Cyanide. Dan terjemahannya adalah, yaitu, kepada para ibu di seluruh Jepang. Di musim gugur, saat nafsu makan sedang kuat, manisan sungguh nikmat. Saat Anda berpikir manis, apapun yang Anda katakan, itu adalah Morinaga. Kami telah menambahkan beberapa rasa khusus. Rasa potasium sianida sedikit pahit. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan gigi, jadi belilah yang manis-manis untuk anak-anak Anda. Kami telah melampirkan pemberitahuan pada permen dan susu pahit ini bahwa mereka mengandung racun. Kami telah menaruh 20 kotak di toko-toko dari Hakata hingga Tokyo. Pada hari yang sama, paket kue dan permen ditemukan di toko kelontong di seluruh Jepang dengan label tertulis bertuliskan, Bahaya, Raken Cyanida. Dan akhirnya sebanyak 18 paket permen yang diduga mengandung racun sianida langsung ditemukan dan dilakukan pengujian laboratorium. Kemudian satu paket ditemukan kembali di sebuah supermarket yang hanya berjarak 35 yard dari rumah Ezaki. Dan setelah diselidiki di laboratorium, tidak semua paket permen yang ditemukan mengandung racun sianida. Namun setidaknya satu paket cukup untuk membunuh seseorang. Mungkin karena peringatan yang sudah diumumkan lewat media koran ini, tidak ada seorang pun yang memakan permen atau susu beracun sianida. Lalu setelah tidak lama dari berita ancaman racun sianida itu selesai, ancaman surat peringatan atas permen dan susu beracun sianida kembali muncul di surat kabar. Yaitu para pelaku yang mengancam dan mengatakan bahwa lain kali akan ada 30 kotak permen dan susu beracun sianida dan tidak akan diberi label. Dari ungkapan surat kabar itulah yang akhirnya membuat pihak berwajib kelimpungan dan akhirnya 2 minggu kemudian, dilaporkan bahwa sekitar 40 ribuan para polisi-polisi ini ditugaskan untuk mengintai ke toko-toko kelontong yang tersebar di seluruh penjuru Jepang. Namun, pengintaian tersebut tidak menghasilkan apapun dan hanya menghabiskan uang negara untuk memerintahkan 40 ribu polisi itu untuk bergerak dan menyebar ke seluruh wilayah Jepang. Meskipun begitu, para pihak berwajib masih memiliki keuntungan,
yaitu para pelaku itu tidak berhasil dengan ancaman terbaru mereka yang akan menyebar makanan beracun ke seluruh Jepang. Dan sampai pada suatu saat salah satu pihak penyidik menemukan satu video pengawasan atau CCTV pada di tanggal 7 Oktober 1984. Di video CCTV tersebut berhasil merekam seseorang yang mencurigakan yang diduga dia adalah salah satu tersangka seorang pelaku yang menukarkan produk makanan yang beracun sianida. Dari rekaman tersebut telah terlihat seseorang yang sedang melihat-lihat produk Glico dan Morinaga di salah satu tempat perbelanjaan supermarket. Dan ciri-ciri orang tersebut memiliki rambut yang dikeriting, memakai kacamata berwarna emas, berpakaian rapi menggunakan rompi abu-abu, badan agak gemuk dan memakai topi baseball. Dan dia telah terlihat sedang menempatkan sesuatu di atas rak di mana permen beracun sianida kemudian ditemukan. Tapi sayangnya, kamera dan pencahayaan saat itu terbilang buruk pada tahun 1984, dan rekaman pihak keamanan juga belum diganti selama setahun lebih. Itu berarti kualitas gambar tidak begitu bagus dan masih memiliki gambar hitam putih, dan tentu saja tidak seperti di zaman kita sekarang ini. Lalu tentu saja gambar dari video seorang pria yang terdapat di dalam rekaman tersebut terkenal di Jepang. Dan gambar tersebut dikenal dengan Bidono Otoko atau videoman di seluruh surat kabar Jepang. Namun anehnya orang yang berada di dalam gambar video ini tidak pernah ditemukan dan tidak pernah diketahui siapa sesosok orang tersebut. Setelah polisi tidak dapat mencari dan mengungkapkan siapa orang yang berada di video itu, kemudian tiba-tiba ada sebuah sambungan telepon untuk melakukan pemerasan dan ancaman kembali, yang konon dilakukan oleh The Monster with 21 Faces. Dan tentu saja ancaman itu dipublikasikan oleh surat kabar Jepang. Tapi anehnya, suara yang terdapat di dalam rekaman ini bukan berasal dari para gangster yang memiliki suara yang kasar dan tidak berintonasi seperti seorang pria pada umumnya. Namun suara tersebut malah terdengar dari seorang wanita dan seorang anak kecil. Dan sempat terdengar bahwa anak kecil tersebut memberikan perintah untuk meninggalkan uang di belakang bangku tempat pemberhentian bus di salah satu tempat yang sepi, yang juga berada di kawasan perdesaan tidak jauh dari kota Tokyo. Setelah itu kepolisian menyanggupi permintaan dan bertanya, kapan, di jam berapa, dan pemberhentian bus mana. Setelah penjelasan dari pelaku selesai, polisi berencana mengintai di tempat yang sudah disepakati dan berusaha menangkap pelaku. Tetapi usaha tersebut tidak menghasilkan sebuah penangkapan apapun atau gerak-gerik yang mencurigakan di dalam perencanaan tersebut. Pihak kepolisian hanya merasa dibuat kelimpungan dan dibuat bodoh karena sudah dibohongi oleh tersangka. Dan tentu hal tersebut membuat masyarakat terprovokasi dan mengatakan kepada kepolisian untuk mempertimbangkan kembali siapa The Monster with 21 Faces itu. Pada bulan Maret 1985, setahun setelah penculikan pertama terjadi yaitu Ezaki. Sebanyak 31 perusahaan permen dan makanan mengalami gangguan dari para pelaku-pelaku itu. Dan polisi Jepang masih mengalami kesulitan dan kebingungan dengan kasus tersebut. Dan terkadang, ada sebuah perusahaan yang diperas akan benar-benar mengumpulkan uang yang diminta. Dan The Monster with 21 Faces, bagaimanapun akan tetap menolak untuk mengambil uang dan menganggap bahwa polisi akan menunggu mereka dan ikut campur. Dalam salah satu contoh, The Monster with 21 Faces akan memberikan instruksi pada perwakilan Glico untuk menunggu sebuah telepon di sebuah pemberhentian truk. Bukannya perwakilan perusahaan Glico yang datang, justru polisilah yang menyamar dan melakukannya, dan dari sana tidak ada satupun sambungan telepon yang muncul. Surat berikutnya yang datang dari The Monster yang mengetahui penyamaran polisi tersebut mengatakan kepada pihak berwajib kepolisian, yaitu, "So you guys thought you could fool us, dress up in your nice businessman's blue suits, acting like salarymen? But we could tell immediately, those shifty eyes gave you away." Dan terjemahannya seperti ini, jadi kalian pikir kalian bisa membodohi kami, mengenakan setelan biru pengusaha yang bagus, bertingkah seperti pegawai kantoran? Tapi kami langsung tahu, mata licik ini akan membuat kalian bingung. Nah, begitulah isi surat ejekan yang diberikan kepada polisi. Memanglah, The Monster with 21 Faces selalu akan berada dalam selangkah lebih maju dari perkiraan-perkiraan kepolisian. Mereka memang tidak pernah bisa ditebak dan kepolisian tidak mengerti bagaimana bisa para pelaku bisa menyusup ke dalam pabrik dan memberikan racun ke dalam produk kemasan makanan. Dan menurut pernyataan polisi, The Monster with 21 Faces tidak pernah satu kali pun menerima uang yang mereka minta. Pada tanggal 12 Agustus 1985, 1,5 tahun setelah penculikan pertama terjadi. Dan akhirnya tepatnya pada 1 tahun lebih 5 bulan,
The Monster with 21 Face telah mengirimkan surat terakhir mereka kepada pihak kepolisian yang berisi sebuah pemberitahuan bahwa mereka akan berhenti menteror semua pabrik. Dan isi sebuah pemberitahuan, yaitu, "We will stop all this." Kami akan menghentikan semua ini. The Monster with 21 Face akhirnya menghentikan semua ancaman. Jadi selama 1 tahun lebih 5 bulan lamanya, The Monster with 21 Face menteror Jepang dengan ejekan-ejekan kepada kepolisian dan ancaman yang diberikan kepada pabrik yang bersangkutan. Dan menurut Japanese National Police Agency, pihak berwajib telah menerima 28.000 tim secara atau rencana untuk menangkap pelaku dan sudah menggunakan lebih dari 130.000 petugas polisi. Waduh, bayangkan, 28.000 cara yang sudah dicoba untuk menangkap pelaku dan 130.000 personil kepolisian dikerahkan tapi sia-sia tidak hasilnya. Ini civilian kelas profesional tahun 1983 ya guys ya. Kalau pilihan profesional yang ada di tahun 2010 ke atas siapa guys? Apa ada yang tahu siapa? Yang tahu komentar ya. Oklah, mungkin kita masih bisa memaklumkan kejadian di tahun 1983 di Jepang ini guys ya. Dikarenakan kalian pasti tahu sendiri tahun 1980-an pada itu teknologi tidak seperti sekarang. Seperti dulunya CCTV yang masih sangat terbatas dan ponsel pun belum se-Android seperti sekarang. Namun mungkinkan kejadian The Monster with 21 Face bisa terjadi pada masa sekarang dan lolos tak tertangkap begitu saja, seperti di Jepang saat itu? Mungkin kalian yang tertarik dengan kelakuan The Monster ini bisa mencobanya guys. Kayaknya seru tuh, dan biar aku nyimak saja ya guys ya hehehe. Oklah, kita kembali ke cerita dan masuk ke dalam teori. Siapa sih pelaku? Atau dalang utama, The Monster with 21 Face? Kita pergi ke dalam teori pertama. Katsuhisa Ezaki adalah pelaku? The Monster with 21 Faces merupakan orang dalam perusahaan Glicho dan Katsuhisa Ezaki sudah terlibat di dalamnya sejak awal. Teori ini populer pada awal gelombang kejahatan dan tentunya tampak sebagian besar berasal dari ketidakpercayaan orang-orang bahwa Ezaki dapat melarikan diri dari para penculiknya. Namun setelah diuji dan diselidiki oleh kepolisian, tidak pernah ada satupun bukti nyata untuk mendukung teori ini. Meskipun beberapa orang mungkin curiga bahwa permen yang diproduksi oleh perusahaan Morinaga juga diracuni, sementara permen yang diproduksi oleh perusahaan Glicho hanya baru terancam. Yang meragukan teori ini adalah fakta bahwa walaupun racun sianida tidak ditemukan dalam permen mereka, perusahaan Glicho sangat terpengaruh dengan seluruh peristiwa yang terjadi. Pada satu titik, setelah The Monster with 21 Faces secara terbuka mengancam akan meracuni permen yang diproduksi oleh perusahaan Glicho, semua produk yang diproduksi oleh perusahaan Glicho ditarik dari rak atau diretur kembali, tidak boleh dijual belikan oleh toko-toko. Dan hal tersebut membuat perusahaan Glicho berhenti beroperasi untuk sementara, serta memberhentikan 2/3 karyawan paruh waktu mereka. Teori yang kedua, seseorang yang dendam. The Monster with 21 Face adalah seseorang yang ingin membalas dendam pada perusahaan makanan Jepang. Hampir 30 tahun sebelum The Monster with 21 Face mengirimi surat pertama mereka, yaitu pada pertengahan tahun 1955, zat penstabil dalam susu bubuk yang diproduksi oleh Morinaga secara tidak sengaja mengandung racun arsenik atau unsur kimia metaloid. Karena keracunan itulah pada bulan Juni 1956, lebih dari 12.000 bayi sakit dan 138 bayi diantaranya telah meninggal dunia. Morinaga sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan keluarga bayi yang terkena dampak. Namun, sebuah laporan pada tahun 1969 menunjukkan bahwa para bayi yang masih bertahan terus menderita penyakit terkait, gara-gara racunan arsenik. Pada saat The Monster with 21 Face memulai kampanyenya, korban insiden susu bubuk sudah berumur hampir 30 tahun, dan mungkin siap untuk membalas dendam pada perusahaan yang membuat derita tahun-tahun pertama mereka terasa begitu sulit. Dan teori ini tidak menjelaskan mengapa The Monster menjadikan semua perusahaan industri makanan sebagai targetnya, bukan hanya Morinaga, Glicho,
pabrik pembuat susu bubuk, dan kemasan makanan ringan yang lainnya. Teori yang ketiga, Manabu Miyazaki. Seorang pria yang bernama Manabu Miyazaki terlibat dengan kasus yang sedang terjadi. Pada bulan November 1984, setelah permen beracun sianida yang menunjukkan urusan yang dimaksud oleh The Monster with 21 Face, uang sejumlah 100 juta yen atau setara dengan 100 miliar rupiah telah dipersiapkan untuk diserahkan pada The Monster with 21 Face di Kyoto. Polisi yang mengawasi tempat di mana uang akan diletakkan sempat melihat seorang pria yang mencurigakan dan polisi langsung mengejarnya. Namun, dia lolos dari pengejaran dan polisi menemukan mobil curian yang dia kendarai yang juga terdapat sebuah alat pemindai polisi di dalamnya. Dan akhirnya pada bulan Januari 1985, pihak berwajib merilis sebuah sketsa pria bermata rubah yang mereka kejar, dan identifikasi tersebut mengarah pada Manabu Miyazaki. Sketsa yang digambarkan terlihat tampak nyata, bahkan ibu Miyazaki sendiri percaya bahwa sketsa tersebut adalah gambaran anaknya. Secara kebetulan, ibu Miyazaki berasal dari Osaka, dan Miyazaki merupakan anak dari seorang bos Yakuza. Sedangkan Miyazaki sendiri merupakan seorang penjahat yang terkenal yang telah mengorganisir tindakan anti-polisi di perguruan tinggi dan sudah pernah ditangkap beberapa kali. Walaupun polisi tampaknya sudah melakukan sebuah kemajuan dengan menemukan petunjuk baru dalam kasus yang sedang mereka tangani, namun tuduhan tidak pernah diajukan terhadap Miyazaki. Karena tampaknya dia memiliki alibi yang kuat, dan tidak ada bukti yang kuat yang diajukan untuk bisa mengikatnya pada kasus tersebut. Dan diketahui bahwa Miyazaki kembali menulis memoir atau menulis tentang kehidupan kriminal yang pernah dilakukannya, yang ditulis di sebuah buku. Buku yang dia tulis dirilis tidak lama setelah batas waktu penuntutan atau untuk kasus The Monster with 21 Faces berakhir. Dan sampul buku tersebut merupakan sketsa yang dirilis oleh polisi ketika mereka berusaha untuk melacak Miyazaki. Walaupun dia berbicara tentang kejahatan lain di dalam isi bukunya, namun dia tidak pernah menyebutkan bentuk keterlibatannya dalam kasus The Monster with 21 Faces. Jika Miyazaki memang mengambil uang sejumlah 100 juta yen ketika polisi sedang berusaha untuk mengejarnya, pada akhirnya dia memang berhasil untuk mendapatkan uang tersebut. Dan dari mana dia berhasil mendapatkan uang 100 yen tersebut? Dan jawaban tersebut adalah dari buku yang sudah Miyazaki tulis, berkisahkan kejahatan dari awal sampai akhir yang Miyazaki lakukan sendiri, dan akhirnya dicetak lalu diterbitkan ke seluruh Jepang, dan buku itu diberi sebuah nama Topomono. Dari buku itulah kemudian menghasilkan lebih dari 100 juta yen bagi The Monster with 21 Faces yang sedang dicari oleh polisi. Dan akhirnya Manabu Miyazaki tidak pernah muncul kembali dan hilang begitu saja setelah gambar atau foto buron itu tersebar luas di lingkungan masyarakat Jepang. Nah, begitulah cerita ketiga teori dari siapa pelaku utamanya The Monster ini. Lalu menurut kalian yang manakah dari ketiga teori ini yang benar? Kalau menurutku sih teori yang ketiga, yaitu Manabu Miyazaki adalah si pelaku The Monster with 21 Faces. Soalnya dilihat dari kasus yang pertama, yaitu kasus penculikan Ezaki Edogawa yang melihat langsung ciri-ciri salah satu pelaku yaitu badan sedikit gemuk. Yang kedua, rekaman video di salah satu toko yang memperlihatkan gestur tubuh yang sama, yaitu gemuk. Lalu yang ketiga, yang sudah dikatakan di teori ketiga tadi, dia sempat terlihat mencurigakan. Lalu dikejar oleh polisi dan lari dan ngacir entah kemana. Kalau misalnya dia merasa tidak salah, maka seharusnya dia tidak lari dong, ya enggak. Lalu keempat, dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, yaitu sejumlah uang 100 juta yen atau setara dengan 100 miliar rupiah. Yang dimana ada setiap ancaman, The Monster selalu meminta sejumlah uang kepada pihak tertentu. Lalu setelah Manabu Miyazaki mendapatkan uang dari bukunya sendiri lalu hilang, itu adalah sebuah pertanyaan bukan? Dan bagaimana menurut kalian? Tulis komentar di bawah. Lalu apa yang terjadi setelah The Monster with 21 Faces berhenti menteror? Setahun setelah Katsuhisa Ezaki diculik, pihak Kementerian Pertanian Jepang mengklaim bahwa konsumsi permen di seluruh negeri menurun hingga 10% akibat kasus The Monster tersebut. Perusahaan industri Glico dan Morinaga mengalami kerugian besar dalam penjualan, bahkan dalam kasus Morinaga, mereka mengalami kerugian hingga 60% juga akibat kasus The Monster. Pada akhirnya, The Monster with 21 Face dibiarkan lolos begitu saja. Bahkan dengan
Statute of Limitations, atau batas waktu penuntutan telah berakhir. Tidak ada seorang pun yang muncul untuk mengakui kejahatan tersebut. Kecuali orang yang berada di kejahatan memutuskan untuk mengungkap dirinya suatu hari nanti. Dan akhirnya identitas monster dengan 21 wajah tetap tidak terpecahkan hingga saat ini juga. Selesai. Nah, begitulah akhir ceritanya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Kalau suka klik like-nya dan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa saran-saran cerita lainnya. Aku Notoen Official undur diri. Maaf jika video kurang bagus. Maaf kalau ada salah kata dan. Bye.